Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua, teman-teman Indopol, dimanapun Anda berada. Hari ini kami akan merilis hasil survei dinamika politik elektoral menjelang Pilkada 2024 di Provinsi Jawa Timur, periode Oktober 2024. Teman-teman Indopol, seperti kita ketahui bahwa di tahun 2024 ini momentum Pilkada serentak. Di bulan November, tepatnya tanggal 27 nanti seluruh kota kabupaten, provinsi akan melaksanakan pilkada serentak. Nah, ini menarik. Jadi kurun waktu 1,5 bulan ini, bagaimana evaluasinya elektoral masing-masing pasangan calon, baik itu di tingkat provinsi, kabupaten ataupun kota. Tapi khususnya Indopol di periode Oktober ini mencoba meneliti melalui survei dinamika politik elektoral di wilayah Jawa Timur, gubernur dan wakil gubernur. Ada tiga pasangan calon. Menarik, nanti kita akan lihat bagaimana dinamika politik elektoral tersebut. Yang pertama, tujuan penelitian ini jelas biasa kami lakukan mengukur kinerja pemerintahan daerah. Dalam hal ini adalah Provinsi Jawa Timur, di mana kinerja pemerintahan daerah ini nanti akan bisa kita ketahui sejauh mana approval rating gubernur. Nah, dalam hal ini adalah Kofifa dan Emil Dardak. Kemudian yang kedua, tujuan daripada survei ini akan mengukur preferensi pemilih masyarakat Jawa Timur menjelang pilkada serentak bulan November nanti. Bagaimana kerja-kerja politik masing-masing pasangan calon, kampanye, kemudian canvassing, baik mungkin ada door to door campaign begitu, sejauh mana tingkat efektivitas mereka, bagaimana masyarakat Jawa Timur bisa tertarik, bisa suka dan kemudian memilih. Kemudian yang ketiga, kita akan mengetahui dari penelitian survei ini perilaku pemilih, seperti misalkan bagaimana politik transaksi masyarakat Jawa Timur, kemudian faktor-faktor utama di dalam memilih gubernur, wakil gubernur, kemudian juga saya akan memotret terkait beberapa pihak atau orang yang berpengaruh di dalam preferensi pilihan dia pada saat pilkada. Kemudian kita masuk dalam bab metodologi. Metodologi penelitian survei ini menggunakan metodologi sampling dengan multi-stick random sampling, di mana di tingkatan kabupaten kota itu dipilih semuanya, ada 38 kabupaten kota, di tingkat kecamatan kemudian di random, kemudian kelurahan hingga kakak terpilih. Jumlah responden yang kami ambil 800 responden dengan margin of error plus minus 3,4 pada tingkat selang kepercayaan 95%. Kemudian waktu wawancara di rentang waktu 29 September sampai dengan 5 Oktober 2024. Jadi survei ini masih hangat lah, kira-kira begitu. Kemudian kami juga melakukan quality control berlapis, pertama spot check, kemudian callback responden, dan foto GPS. Jadi surveyor mengirimkan foto GPS pada saat dia mengambil data di kelurahan atau wawancara dengan responden. Hasilnya adalah survei ini tingkat validitasnya tinggi, artinya kita menyandingkan antara sampel dengan populasi. Pertama ada sebaran responden, ini ada 38 kota kabupaten, kita proporsi jumlah DPT-nya, kemudian di populasi juga begitu, hampir sama, misalkan Bangkalan di sini ada 2,5% sampelnya, kemudian populasinya sekitar 2,45%. Seterusnya sampai 38 kota kabupaten. Kemudian
Terkait dengan gender, laki-laki perempuan proporsinya sama, sementara di populasi ini laki-laki 49,87, perempuan 50,13. Jadi tidak ada bias tertentu begitu ya. Kemudian terkait agama, sampelnya di sini 91,25% untuk yang beragama Islam, kemudian populasinya Islam di populasi Jawa Timur itu ada 97,17%, ini gapnya ada 5,9, jadi tidak terlalu signifikan juga. Kemudian Kristen Protestan sampelnya 3,75, populasinya sebesar 1,69, dan Katolik ada 2,12% sampelnya, sementara populasi 0,68%. Agama lain di bawah 1%, kira-kira begitu. Kemudian terkait profil responden, rentang usianya ada 45,5% merupakan responden berusia 17 sampai 40 tahun dan 54,5% responden berusia di atas 41 tahun. Sementara jenjang pendidikan yang paling banyak adalah di tamat tingkat SMU atau MA, ada 44,88% dan 15,38% tamat SMP. Dua kategori pendidikan itu yang cukup banyak di responden ini dan di masyarakat Jawa Timur. Kemudian terkait pekerjaan, paling banyak adalah ibu rumah tangga 20,13%, kemudian petani 18,68%, kemudian pegawai swasta 17,63%, usaha sendiri atau wira swasta atau pedagang ini 9,38%. Lainnya seperti siswa, honorer, ASN, pensiunan, sektor informal ini di bawah 5%. Sementara pendapatannya responden banyak di kisaran 1 juta sampai 3 juta. Ini seperti kurang dari 1 juta ini 21%, 1 juta sampai 2 juta 21%, dan 2 juta sampai 3 juta sebesar 19%. Terkait suku dan etnis, Jawa mendominasi ada 73%, kemudian Madura 21,38%, kemudian Sunda 1,75%, Tionghoa 1,25%, Batak, Osing, Melayu di bawah 2%. Variabel berikutnya, temuan survei terkait isu-isu sosial ekonomi dan kinerja pemerintahan daerah Provinsi Jawa Timur. Yang pertama, kondisi ekonomi keluarga setahun terakhir. Ini pertanyaan kuesionernya, bagaimana kondisi ekonomi keluarga Bapak, Ibu saat ini dibanding dengan 1 tahun yang lalu? Ada sebesar 52,75% mengatakan lebih baik dan jauh lebih baik. Bahwa artinya separuh lebih masyarakat Jawa Timur itu sudah merasa baik kondisi ekonominya dalam 1 tahun terakhir ini. Adapun faktor yang menjadi penyebab memburuknya ekonomi yang sisa dari 51% tadi itu adalah yang pertama 45,25% itu menjawab kenaikan harga barang pokok atau sembako. Kemudian 11,73% ini menjawab paceklik dan tidak panen. Selain pasar jualan sepi dan pendapatan turun. Ini jadi 3 hal ini yang menyebabkan masyarakat Jawa Timur merasa kondisi ekonominya buruk dalam 1 tahun terakhir. Kemudian terkait penilaian masyarakat terhadap kualitas layanan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ini ada sekitar 13 sampai 15 pelayanan dasar yang kita ukur. Saya ambil yang terbaik saja, terbaik dan yang paling buruk. Nanti saya akan sampaikan. Yang pertama, 3 yang terbaik adalah administrasi kependudukan. Ini mendapatkan nilai 86,13%, kesehatan dan puskesmas ini 84,5%, kemudian pendidikan 83,63%,
Kemudian perizinan bangunan gedung, ini juga 83,13%. Air bersih, Pudam, ini 82,13%. Kerukunan warga dan kesatuan warga, ini mendapatkan nilai 82,13%. Sementara yang paling buruk, ya, yang tidak baik menurut masyarakat Jawa Timur adalah pencegahan korupsi. Ini hanya mendapatkan nilai 65,25%. Kemudian pengentasan kemiskinan 68,5% dan lapangan kerja. Ini 3 hal ini yang mungkin mendapatkan penilaian tidak terlalu baik oleh masyarakat, ya. Kemudian survei ini juga mengukur bagaimana kesesuaian janji politik Khofifah Emil Dardak pada masa kampanye 5 tahun lalu, begitu ya. Ini ada 64,63% responden menjawab sesuai dan sangat sesuai. Ini situasi ini akan menggambarkan tingkat kepuasan terhadap Khofifah dan Emil Dardak. Ada 64,63% masyarakat mengatakan bahwa janji Khofifah dan Emil pada saat kampanye itu sesuai, gitu ya. Nah, sekarang kita bisa ukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Khofifah dan Emil Dardak. Ini ada sebesar 68,88% mengatakan puas dan sangat puas. Ini cukup tinggi menurut saya. Jadi masyarakat Jawa Timur menilai kinerja Khofifah Emil Dardak ini sudah cukup memuaskan. Ada 68,88%. Sekarang kemudian saya tunjukkan bagaimana persepsi masyarakat Jawa Timur terhadap pemerintahan Provinsi Jawa Timur. Artinya kalau tadi adalah tingkat kepuasan gubernur dan wakil gubernur, nah sekarang secara keseluruhan pemerintahnya. Ada 60,38% itu yang berpersepsi positif. Artinya bahwa masyarakat cukup menilai baik pemerintah Provinsi Jawa Timur ini. Yang pertama, itu ada 25,75% pelayanan publiknya baik. Kemudian yang kedua, pembangunannya bagus, itu mendapatkan nilai 24,75% dan bersih dari korupsi 9,88%. Ini kalau di total 60,38%. Kemudian yang negatif itu hanya 30%. Di antaranya adalah oknum pejabatnya banyak yang korupsi, itu 14,5%. Kemudian pembangunannya banyak yang mandek, itu ada 10,63%, dan pelayanan publiknya buruk atau banyak pungli, itu sebesar 4,88%. Nah, kemudian kita masuk pada variabel kepemimpinan di Provinsi Jawa Timur. Sebelum kepada sosok atau figur kepemimpinan, kami mengukur preferensi masyarakat dalam memilih figur calon gubernur dan wakil gubernur. Pertanyaannya, apakah kriteria atau dasar pertimbangan yang Bapak Ibu ambil dalam memilih figur pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur? 73% mengatakan pasangan calon harus jujur, bebas dari korupsi. Ini ada tinggi, 33%, gitu ya. 73%, maaf. Kemudian pasangan calon memiliki ide dan gagasan dalam membangun wilayah Jawa Timur. Jadi mereka masyarakat menilai kepemimpinan itu harus punya ide dan gagasan dalam membangun Jawa Timur. Itu ada 71,25%. Kemudian pasangan calon sebaiknya berwibawa, kemudian karismatik dan berpenampilan menarik. Ini mendapatkan nilai 70,13%. Kemudian pasangan calon dekat dengan rakyat
sering turun tatap muka ke masyarakat cukup besar 69%. Kemudian pasangan calon berpengalaman sebagai birokrat daerah atau sebagai anggota perwakilan rakyat, ini 68,88%. Selain itu di bawah 60%, misalkan calon seagama dengan saya, kemudian berasal dari partai politik yang sama dengan partai pilihan saya, putra daerah, didukung oleh tokoh panutan saya, itu di bawah 50%. Bahkan pasangan calon didukung oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto, ini hanya 32,38%. Teman-teman Indopol, dimanapun Anda berada, variabel berikutnya terkait partisipasi dan awareness kesadaran masyarakat terhadap pilihan Pilkada serentak tahun 2024. Yang mengetahui pelaksanaan pilkada di tahun ini, masyarakat Jawa Timur hanya 56%. Ini agak miris ya. Mungkin KPU perlu bersosialisasi masif begitu, sehingga ke pelosok-pelosok desa terpencil misalkan, terjauh di misalkan Banyuwangi, bahkan mungkin Pacitan, harus begitu ini. Karena hanya 56% yang mengetahui bahwa pelaksanaan pilkada di tahun ini. Hal yang lain terkait dengan awareness ini, ternyata masyarakat Jawa Timur ini merasa tidak mengetahui pelaksanaan pilkada serentak ini, ditambah dengan ada 10,26% masyarakat itu beranggapan bahwa mereka tidak terlalu penting terkait urusan pilkada ini. Jadi dua hal ini yang kemudian memberikan kesadaran masyarakat hanya 56%, gitu ya. Kemudian terkait keyakinan terhadap penyaluran aspirasi masyarakat dalam proses pilkada atau di pemilu ini seimbang, jadi ada 50% yang merasa didengar, cukup didengar, begitu. Begitu pula yang kurang didengar dan tidak didengar ini 50%. Jadi seimbang antara perasaan merasa didengar ataupun tidak didengar, keterlibatan masyarakat dalam pilkada ini. Oke, kemudian teman-teman Indopol, ada variabel menarik di sini. Ternyata masyarakat Jawa Timur itu menilai bahwa pemilu ataupun pilkada sudah berjalan demokratis dan adilkah. Ternyata pernyataan ini ada 58% itu mengatakan tidak setuju. Jadi 58% ini mereka menyatakan bahwa pemilu dan pilkada di tahun 2024, kalau pilkada yang akan dilakukan itu belum berjalan secara adil dan demokratis. Ini menarik. Ada 58%. Mereka tidak puas, kira-kira begitu ya. Bahkan menilai kurang demokratis, tidak demokratis, dan tidak adil. Sementara yang bersikap netral ada 50%, dan yang setuju dengan pernyataan bahwa pilkada pemilu dilaksanakan sesuai demokratis dan adil, itu hanya 39,75%. Kenapa? Nah, nanti kajiannya oleh pakar-pakar yang dalam bidang politik ya. Kenapa masyarakat Jawa Timur beranggapan pemilu ini yang sudah dilaksanakan dan pilkada yang akan dilaksanakan itu berjalan tidak demokratis dan tidak adil. Kemudian kita masuk pada variabel minat masyarakat berpartisipasi pada kegiatan politik pilkada ini. Ada 55,13% mana akan tertarik, kemudian sementara ada 44,88% responden mengatakan tidak tertarik. Ini kemudian kita sandingkan dengan data apakah Bapak Ibu pernah terlibat dalam kampanye atau kegiatan politik dalam pilkada. 74,38% tidak pernah terlibat. Kemudian hanya 20,75%
itu terlibat tetapi pasif, sementara yang aktif hanya 4,88%. Artinya bahwa partai politik misalkan di sini atau para kandidat yang ada di dalam melibatkan masyarakat ini masih belum masif, kira-kira gitu. Mungkin ya kalau selama 1 bulan ini, jadi kampanye itu dilakukan masih belum lama, kira-kira begitu ya, sehingga tingkat kemasipan di wilayah-wilayah tertentu itu belum maksimal. Kemudian variabel yang lain terkait pengaruh media sosial terhadap pilihan politik. Ada sebesar 49,75% mengatakan sangat besar dan cukup besar. Kemudian ada 50,26% media sosial ini kurang berpengaruh gitu ya, kurang berpengaruh. Jadi kira-kira kalau saya sandingkan data ini ya 50-50 lah, masyarakat Jawa Timur itu dipengaruhi oleh media sosial. Jadi ada yang tidak dipengaruhi itu ada 50,26%, kemudian yang berpengaruh hanya 49,75%. Kemudian faktor utama yang mempengaruhi masyarakat dalam memilih calon kepala daerah itu yang paling besar adalah faktor pribadi, calon, integritas dan karisma. Ini ya, itu ada 39,5%. Kemudian melihat karena program kerjanya itu 35,88%. Dua hal ini yang menurut masyarakat Jawa Timur faktor utama dalam mempengaruhi pilihan calon kepala daerah. Dalam hal ini adalah gubernur dan wakil gubernur. Sementara terkait dengan partai politik pengusung hanya 9,75%, kemudian pengaruh keluarga atau teman itu 6,88% dan media sosial dan pemberitaan itu 8%. Nah, teman-teman Indopol, ini yang menarik. Kita masuk dalam dinamika elektoral pilihan kepala daerah Provinsi Jawa Timur 2024. Pertanyaan awal kami adalah top of mind. Biasa bahwa siapa yang menurut Bapak Ibu layak menjadi gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur. Kofifa Indar Parawangsa dan Emil Dardak itu mendapatkan dukungan sebesar 32,25%. Kemudian Risma dan Kiai Haji Syahrul Azhar atau Gus Han di sini mendapatkan dukungan 14,25%. Kemudian Luluk Nur Hamidah dan Lukman Nul Hakim 2,5%, kemudian lainnya 0,38%, dan yang belum menjawab sebesar 50,63%. Ini top of mind. Top of mind ini tanpa nama, tanpa foto, jadi nilainya cukup tinggi, jadi hanya 32,25% untuk pasangan Kofifa dan Emil Dardak, jadi belum tembus 50+1, masih ada 50,63% yang belum menentukan pilihan. Artinya kalau melihat angka ini, kondisi politik elektoral Jawa Timur masih dinamis. Namun jika pilkada dilaksanakan hari ini jelas yang unggul adalah Kofifa Indar Parawangsa dan Emil Dardak. Kemudian di survei ini juga menanyakan terkait popularitas, elektabilitas. Jadi pasangan Kofifa Indar Parawangsa ini cukup tinggi popularitasnya sebesar 95,75%, sementara elektabilitasnya 92,82%, sudah hampir mentok ini ya. Jadi pasangan ini sudah cukup maksimal diketahui dan dikenal oleh masyarakat Jawa Timur dan disukai, ada 92,82%. Sementara Risma dan Gus Hans ini sebesar 83,5% tingkat popularitasnya dan
91,32 tingkat kesukaannya. Sementara Luluk Nur Hamidah dan Lukmanul Hakim ini hanya 44,13% tingkat popularitasnya dan tingkat kesukaannya 83,8%. Jadi tingkat kesukaan di antara tiga paslon ini juga cukup tinggi, namun ada perbedaan di tingkat popularitas. Khususnya Luluk Nur Hamidah ini masih rendah, jadi ada 44,13%. Sementara sumber popularitas, sumber informasi terkait popularitas ini dikenal, mengetahui, kemudian mendengar, ini masyarakat Jawa Timur umumnya itu dari media sosial, WhatsApp group, Facebook, Twitter, TikTok, IG, dan YouTube, itu sebesar 31,5%. Sementara melihat dari baliho, spanduk, banner, ataupun stiker, ini juga 31,38%. Lainnya kunjungan tatap muka langsung dari pasangan calon hanya 8,38%. Berita online 8,25%, lainnya di bawah 7%. Jadi yang paling tinggi masyarakat Jawa Timur melihat dari media sosial, selain dari baliho dan spanduk, banner, dan stiker. Teman-teman Indopol, kita masuk di variabel yang ditunggu-tunggu, yaitu elektabilitas pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur. Hasilnya adalah jika pilkada dilaksanakan hari ini, pasangan Khofifah Indar Parawangsa dan Emil Dardak unggul, mendapatkan nilai sebesar 56,38%. Kemudian posisi kedua adalah Risma dan Gus Hans, ini sebesar 21,63%. Sementara pasangan Luluk Nur Hamidah dan Lukmanul Hakim sebesar 4,75%. Dan yang belum menentukan pilihan, ini sebesar 17,25%. Di mana sebaran dukungannya, yang pertama, pasangan Khofifah Indar Parawangsa itu hampir rata di semua wilayah. Kalau dibagi subkultur masyarakat Jawa Timur, pasangan ini unggul di wilayah Madura, kemudian Pantura. Di wilayah Madura ini sebesar 70%, kemudian Pantura 60%, sementara di Matraman 56%, dan di wilayah Arek itu 53%, dan Pendalungan Osing itu 54%. Kemudian untuk pasangan Risma dan Gus Hans ini umumnya mayoritas didukung di wilayah Pendalungan Osing, ini sebesar 30%, kemudian wilayah Arek ini 24,8%, kemudian di Matraman sebesar 19,6%, di wilayah Pantura 12%, dan wilayah Madura hanya 6,3%. Kemudian pasangan Luluk Nur Hamidah dan Lukmanul Hakim ini sebesar di wilayah Arek mendapat dukungan 6,2%, yang paling tinggi. Kemudian di wilayah Madura itu sebesar 5%, kemudian Matraman 3,9%, Pantura kecil, kemudian Pendalungan Osing itu sebesar 4,7%. Sementara responden yang belum menentukan pilihan ini besar di wilayah Pantura ada 28%, kemudian di wilayah Matraman 20%, dan wilayah Madura sebesar 18%. Kemudian sebaran pilihan gubernur dan wakil gubernur berdasarkan demografi, Khofifah Indar Parawangsa Emil Dardak ini umumnya itu didukung oleh generasi milenial ke atas. Jadi usia 25 ke atas gitu ya. Yang paling besar itu di gen milenial di 25 sampai 40 tahun itu ada 63,2%. Sementara pasangan Risma dan Gus Hans ini umumnya didukung oleh gen X antara 41 sampai 56 tahun ya. Ini sebesar 26%. Kemudian Luluk Nur Hamidah dan Lukmanul Hakim ini umumnya didukung oleh Gen Z,
ya ukuran 25 ke bawah, kira-kira begitu. Itu ada 10%. Kemudian yang kedua adalah di Gen X itu 6%, lainnya kecil. Gitu. Kemudian untuk usia yang cenderung belum menentukan pilihan, itu umumnya Gen Z, itu ada 30%. Kategori pendidikan, pasangan Kofifa Emil Dardak itu umumnya didukung tingkat SMU ke bawah, gitu, bahkan tidak sekolah, gitu ya. Ini kisaran 57 sampai 60%, sementara D3 53% dan tamat S1 42%. Kemudian pasangan Risma dan Gus Hans ini umumnya didukung di kategori pendidikan tamat SMP dan SMU, kisaran 26 dan 25%. Dan pasangan ketiga Luluk Nur Hamidah dan Lukmanul Hakim umumnya didukung oleh kategori pendidikan S1 atau yang lebih tinggi. Ini ada 10%. Sementara di kategori pendidikan yang belum menentukan pilihan, umumnya di kategori pendidikan D1, tamat S1, dan tidak pernah sekolah. Ini angkanya sekitar 28%. Kategori pekerjaan, Kofifa Emil Dardak banyak didukung oleh petani dan nelayan, ini sebesar 67 dan 61%. Sementara Risma dan Gus Hans ini didukung di kalangan pekerja usaha mandiri, kemudian sektor informal, ibu rumah tangga, dan pensiunan. Kemudian Luluk Nur Hamidah itu umumnya didukung siswa atau mahasiswa, kemudian ASN, ini ada 9,1%. Tetapi secara umum memang pasangan Kofifa Emil Dardak ini didukung hampir semua yang jenis pekerjaannya, kayak gitu. Sebaran pilihan gubernur dan wakil gubernur kalau dilihat dari tingkat kepuasan pemerintah Jokowi, kemudian Pilpres 2024 dan Ormas, ini pasangan Kofifa dan Emil Dardak umumnya didukung oleh yang puas dan sangat puas terhadap kinerja Jokowi. Sementara Risma dan Gus Hans ini angkanya lebih besar yang sangat tidak puas dan tidak puas terhadap pemerintah Jokowi. Begitu pula Luluk Nur Hamidah. Ini angkanya ada 27 dan 12%. Sementara untuk pilihan Capres 2024, pasangan Kofifa dan Emil Dardak itu didukung 50% itu yang memilih Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, kemudian 79,2% yang memilih Prabowo dan Gibran, dan kemudian yang golput itu 58,3%. Sementara pasangan Risma dan Gus Hans itu 77% itu didukung pendukungnya Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Capres 2024. Sementara Luluk Nur Hamidah ada sebesar 19,6% itu didukung pilihan Capres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Sangat menarik. Jadi ada perubahan dukungan gitu ya, khususnya Luluk Nur Hamidah dan Lukmanul Hakim yang notabene berasal dari PKB. Ternyata masih lebih besar Kofifa Emil Dardak pendukungnya, gitu kira-kira begitu. Sementara berdasarkan Ormas ini 56% itu sama pasangan Kofifa Emil Dardak itu didukung oleh NU dan Muhammadiyah, sementara Ormas lain 57%. Jadi hampir merata. Sementara Risma dan Gus Hans ini umumnya NU 22,3% dan Muhammadiyah 21%. Jadi hampir sama. Nah, untuk Luluk Nur Hamidah dan Lukmanul Hakim ini hanya 4,5% didukung Ormas NU. Ini menjadi catatan bahwa PKB tidak serta-merta kemudian didukung oleh warga NU. Kira-kira begitu, hanya 4,5%. Bahkan di Ormas Muhammadiyah ini lebih besar, 10,6%. Sekarang kita masuk sebaran pilihan gubernur dan wakil gubernur berdasarkan partai politik. Secara umum,
Kofifa Emil Dardak itu didukung hampir semua partai politik, kecuali Perindo ya. Perindo Partai Umat itu kecil. Lainnya di atas 40%. 40%. Ini bahkan partai pendukungnya, misalkan Partai Gerindra itu ada 80,8%, kemudian Golkar 71,2%, Nasdem 82,2%, kemudian PKS 64,7%, kemudian PAN 77,8%, Demokrat 78,9%, P3 100%. Ini besar, kira-kira begitu arti dari angka 100% ini. Gelora juga 81%, kemudian PKN 40%, kemudian Partai Garuda, Hanura, Partai Garuda 83%, Hanura 27%. Untuk pasangan Risma dan Gus Hans, ini PDIP sebesar 55,1%. Jadi ada 28,1% itu justru mendukung Kofifa Emil Dardak. Ini pemilih ya, ini pemilih partai ya. Sementara Hanura 72,7%, jadi linear dengan pilihan pasangan gubernur dan wakil gubernurnya. Kemudian Partai Perindo cukup besar, di sini angkanya 100%, itu mendukung Tri Risma hari ini dan Gus Han. Kemudian untuk Luluk Nur Hamidah, ini PKB hanya 16,7%. Lainnya umumnya PKB itu justru di Kofifa dan Emil Dardak. Lainnya, partai yang lainnya ini ada 20% PKN ke Luluk Nur Hamidah. Lainnya kecil. Variabel berikutnya saya ukur bagaimana pasangan calon ini bertanding head to head, gitu ya. Kenapa? Karena kita bisa mengetahui sejauh mana pergeseran pendukung dan kekuatan mutlaknya, kira-kira begitu. Simulasi head to head ini kita ukur, gitu ya. Yang pertama, Kofifah Emil Dardak dengan Luluk Nur Hamidah Lukmanul Hakim ini memang mutlak. Pasangan Kofifah Emil ini 66,75%, kemudian Luluk Lukmanul Hakim hanya 9,38%. Ada 23,88% yang belum menentukan pilihan. Kemudian Kofifah Emil Dardak kita sandingkan dengan Risma dan Gus Hans, ini ternyata ada pergeseran pemilih. 46,38% itu berada di Kofifah Emil. Artinya pasangan ini turun dari angka 66 tadi ketika disandingkan dengan Lulu. Nah, ada 34,75% itu mendukung Risma dan Gus Hans. Kemudian 18,8% masih belum menentukan pilihan. Ini yang bisa menyebabkan kondisi ini bahwa Kofifa Emil Dardak belum mutlak, belum mendapatkan dukungan 50 plus 1%. Jadi masih dinamis. Kemudian ketika disandingkan Risma dan Lukmanul Hakim, Risma Gus Han ini mendapatkan nilai 53%, sementara Lukmanul Hakim 11,13%, dan yang belum menentukan pilihan 35,8%. Ini jadi ini pendukungnya Kofifa tidak sebagian besar tidak memilih, gitu ya, kira-kira belum menentukan pilihan. Artinya bahwa pasangan Kofifa Emil Dardak memang menang di semua simulasi head to head, namun memiliki pesaing kuat itu adalah Risma dan Gus Hans. Bahkan tidak mutlak di bawah 51% dukungannya. Teman-teman Indopol, variabel berikutnya, pertimbangan utama di dalam memilih pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Ini ada 27%, alasan utamanya karena dekat dengan rakyat, sering turun dan tatap muka ke masyarakat.
Kemudian 24,8% itu karena memiliki ide dan gagasan dalam membangun wilayah Jawa Timur. Yang ketiga karena berpengalaman di pemerintahan ataupun di legislatif. 3 hal ini yang menjadi pertimbangan utama masyarakat Jawa Timur dalam memilih paslon gubernur dan wakil gubernur. Kemudian saya peras lagi terkait faktor yang lebih utama di dalam memilih pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur. Ini saya sandingkan antara figur dan partai politik. Ternyata ada 61,63% itu karena sosok atau figurnya. Sementara karena faktor partai politik, pengusungnya itu hanya 9,63%. Dan yang belum menentukan pilihan 28,75%. Nah, ini variabel berikutnya, tingkat kemantapan. Strong voter ya. Ini dalam survei ini hanya 52,38%. Jadi berimbang antara yang kuat, yang pilihannya sudah yakin, dan yang belum yakin. Kira-kira begitu. Jadi berimbang, masih ada sekitar 47% itu yang masih bisa goyang. Ini yang kemudian memperkuat alasan kenapa kondisi di Jawa Timur ini masih dinamis. Alasannya kenapa? Karena bisa berubah nanti itu, masih bisa berubah. Karena pasangan calon lain itu memiliki visi dan misi yang lebih jelas. Jadi ketika paslon ini bisa memberikan harapan masyarakat Jawa Timur, maka dia akan bergeser, dia akan merubah pilihannya. Itu sebesar 21,63%, cukup banyak. Kemudian karena pasangan calon yang akan dipilih diduga terlibat pidana, terutama korupsi, ini ada 12,5%. Kemudian ada 6,8% alasannya karena ide dan gagasan dan janji politik yang disampaikan saat kampanye ataupun debat. Jadi 2 hal terkait visi misi dan ide dan gagasan ternyata penting untuk merubah pilihan masyarakat Jawa Timur yang 47% ini. Kalau di breakdown di masing-masing paslon, ini strong voter tertinggi itu ada di pasangan Risma dan Gus Hans. Ada 70,5% yang sudah tidak berubah gitu ya, yakin atas pilihannya. Sementara Kofifa Emil Dadak ini sebesar 58,3% dan pasangan Luluk Nur Hamidah dari baseline pemilih tadi yang 4,8 ini sebesar 52,6% yang sudah yakin gitu. Masuk pada variabel berikutnya, ini terkait waktu kapan masyarakat Jawa Timur itu memantapkan pilihan. Ini ternyata jauh ya. Waktunya di sejak pasangan calon gubernur dan wakil gubernur berkampanye turun ke warga jawabannya yang paling banyak itu teman-teman. 29,8% dan 18% mengatakan sejak pasangan calon ini ditetapkan oleh KPU. Jadi tingkat kemantapannya sudah cukup jauh-jauh hari gitu ya. Meskipun ada variabel lain yang bisa mempengaruhi. Kemudian variabel yang lain terkait partai identity ya. Ternyata kecil sekali. Identitas partai masyarakat Jawa Timur itu hanya 2% yang dia menjadi anggota ataupun memiliki KTA. Itu hanya 2%. Jadi 98% ini dia tidak menjadi anggota partai politik begitu ya. Cuman memang ada 53,5% mereka percaya bahwa partai politik ini sangat dipercaya untuk menyelesaikan persoalan bangsa ini. Jadi ini ada harapan 53,5%. Di Jawa Timur
PDIP itu menempati posisi pertama dalam popularitas, elektabilitas, bahkan pilihannya di pemilu 2024 kemarin. Kemudian posisi kedua adalah Golkar, ini sebesar 89% popularitasnya yang mengetahui dan tingkat kesukaannya 88%. Kemudian Partai Gerindra, tingkat popularitasnya 88,5%. Kemudian PKB 85,88%. Kemudian Partai Nasdem, dan berikutnya Partai Demokrat. Kemudian PAN, PKS, P3, baru Perindo dan partai-partai lainnya. Alasan utama di dalam memilih partai politik di 2024 kemarin, umumnya masyarakat Jawa Timur mengatakan calon presiden yang didukung itu sesuai dengan yang didukung oleh partai politik. Jadi ada kotel efek lah ya, antara capres yang misalkan begini, yang mendukung Anies Baswedan dan Muhaimin, itu tentunya PKB, dia akan memilih PKB gitu. Kemudian PKS begitu ya, yang mendukung pasangan calon presiden itu gitu. Gerindra yang memilih Prabowo itu juga memilih Partai Gerindra. Kira-kira begitu makna dari variabel ini. Teman-teman Indopol, kita masuk dalam variabel perilaku pemilih atau pihak-pihak yang berpengaruh terhadap pilihan masyarakat Jawa Timur dalam pilkada nanti. Ada 12%, 12,38% masyarakat Jawa Timur itu dipengaruhi oleh kepala rumah tangga. Jadi kepala rumah tangga, bapak, suami, ini orang yang berpengaruh terhadap pilihan politiknya. Kemudian tokoh masyarakat setempat itu sebesar 9,50%, kemudian saudara itu 9,13%, ketua ormas 7,13%, dan lainnya di bawah 7%. Misalkan kepala desa, RT, ustadz, pengurus partai, teman, ataupun boto, penjudi. Ini hanya 4,0%, 4%. Ya. Jadi kepala rumah tangga ini yang menjadi pihak yang berpengaruh di dalam pilihan politiknya. Kita bandingkan pengaruh ulama atau ustadz terhadap pilihan politik. Ini hanya 18,63% yang mengatakan akan mengikuti pilihan ulama atau ustadz. Sementara 37,88% ini tidak. Nah, 19,13% itu tergantung apakah calonnya sesuai dengan pilihan saya. Itu. Kemudian tokoh masyarakat yang menjadi atau ulama atau ustadz yang menjadi panutan tadi itu adalah sebagai besar mengatakan tokoh agama setempat. Kemudian kalau di sini ada Kiai Farouk Alawi itu 0,5%, kemudian Marzuki Mustamar 0,38%, ada Samsul Hadi, Gus Baha, Aba Ali, Gus Miftah, dan Gus Ikdam. Kecil ini ya. Kemudian kita bandingkan dengan pengaruh kepala desa atau lurah terhadap pilihan politik masyarakat Jawa Timur. Hanya 13,88% itu akan mengikuti pilihan kepala desa dan lurah ini. Ya, yang tidak mengatakan tidak 38,88% dan 18% tergantung apakah calonnya sesuai dengan pilihan saya. Itu gambarannya. Jadi hanya 13,8% peran kepala desa ataupun lurah di Jawa Timur mempengaruhi pilihan politik masyarakat. Sekarang tokoh masyarakat, pengaruh tokoh masyarakat berapa? Hanya 13% lagi yang akan diikuti oleh pemilih Jawa Timur. Umumnya tidak 39,5% dan 20% tergantung apakah calonnya sesuai dengan pilihan saya. Gitu. Jadi hanya 13% yang mengikuti tokoh masyarakat. Ini lebih rendah lagi pengaruh botoh atau penjudi. Ya, ini umum kalau di Jawa Timur itu hanya 2,25% akan mempengaruhi pilihan pilkada, khususnya gubernur. Ya, ada 58,13% mengatakan tidak terpengaruh. 11,5 itu tergantung apakah sesuai dengan pilihan saya.
Masyarakat bilang begitu. Yang menarik, masyarakat Jawa Timur sikap terhadap politik transaksional. Nah ini, ada 55% menerima pemberian uang dan barang dengan berbagai alasan. Umumnya alasannya adalah menerima pemberian tapi memilih calon lain yang disukai. Ini hati-hati. Yang akan operasi Fajar diterima tapi tidak memilih. Itu sebesar 32,63%. Hati-hati ini calonnya. Kemudian menerima pemberian, kemudian memilih calon yang memberi tadi. Itu 15,75%. Ya. Jadi umumnya kalau ini ditotal dengan alasan menerima pemberian tapi memilih calon lain yang memberi terlebih dahulu itu ada 2,25%, dan menerima pemberian tapi memilih calon yang memberikan lebih besar itu ada 2,25% juga. Menerima tapi golput itu ada 2,13%. Total masyarakat menilai politik transaksional ini menerima itu ada sebesar 55%. Sekarang kita breakdown lebih sempit lagi kaitan dengan politik transaksional ini. Pengaruh pemberian sembako sebesar 23,75%, mengatakan berpengaruh, dari sangat berpengaruh dan berpengaruh. Sementara yang tidak berpengaruh dan sangat tidak berpengaruh sebesar 49,13%. Jadi pengaruh sembako atau beras itu 23,75%. Dibandingkan dengan minyak goreng ternyata lebih gede. Ada 24,38% yang mengatakan berpengaruh. Dibandingkan dengan uang, ini pertanyaannya adalah apakah pemberian itu dianggap wajar? Nah, masyarakat Jawa Timur 51,5% mengatakan itu sikap yang wajar, artinya mentoleransi pemberian uang, ya, mentoleransi politik transaksional uang, gitu ya. Pengaruh pemberian uang di wilayah tempat tinggalnya seberapa besar menurut masyarakat Jawa Timur? Ada 45,88%. Ini yang akan mempengaruhi perubahan atau pergeseran pilihan nanti terkait money politik. Jadi kesimpulannya dan survei kali ini, yang pertama adalah jika pilkada dilaksanakan hari ini pada saat survei ini dilakukan, maka pemenangnya adalah pasangan Emil Dardak dan Kofifa Indah Parawangsa dan Emil Dardak. Posisi kedua adalah Risma dan posisi ketiga Lulu Lukmanul Hakim. Kemudian kondisi ini masih dinamis karena ada beberapa faktor. Yang pertama adalah pelaksanaan pilkada masih 1,5 bulan lagi, artinya masih ada waktu bagi pasangan calon untuk meyakinkan masyarakat Jawa Timur dengan visi dan misi dan melakukan kampanye-kampanye tatap muka yang disukai, gitu ya. Itu akan bisa merubah pilihan. Kemudian simulasi head to head yang menyatakan bahwa pasangan Kofifa Emil Dardak itu belum mutlak 50 plus 1% jika melawan Risma Gus Hans ini jadi angkanya masih dinamis. Kemudian yang ketiga, tingkat kemantapan atau tingkat keyakinan strong voternya masih ada 47,63% yang masih bisa berubah, dan rata-rata di pasangan calon itu 30-40% yang masih bisa digoyang, kira-kira begitu. Yang keempat, kenapa politik Jawa Timur hari ini masih dinamis adalah politik transaksional yang cenderung masih tinggi, yaitu sebesar 55%. Bahkan politik uang ini masih 45% yang mendukung, gitu ya. Jadi empat faktor inilah kenapa menurut kami hasil survei periode Oktober ini terkait elektabilitas pasangan gubernur dan wakil gubernur di Jawa Timur masih dinamis. Kita akan kaji
perilaku pemilih masyarakat Jawa Timur di berbagai kesempatan nanti, sehingga kita akan kaya bagaimana perilaku pemilih di masyarakat Jawa Timur untuk kajian akademik ataupun untuk referensi-referensi pihak-pihak yang membutuhkan. Terima kasih dari saya selaku Direktur Eksekutif Indopol Survey and Consulting. Saya Ratno Sulistianto dan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.